Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Sebelumnya Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum di tengah sejumlah klaim prestasi Partai Golkar. Kalau kita lihat saudara, 3 partai teratas pemenang pemilu 2024 dan juga 2019 sebelumnya mengutip data dari Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada pemilu tahun 2024 mendapatkan 110 kursi dan pemilu tahun 2019 dengan 128 kursi di DPR RI. Lalu Partai Golkar pada pemilu tahun 2024 mendapatkan 102 kursi dan di pemilu 2019 89 kursi di DPR RI. Sementara Partai Gerindra pada pemilu tahun 2024 mengamankan 86 kursi dan pemilu tahun 2019 dengan 78 kursi di DPR RI. Dan berikutnya Partai Golkar juga menempati posisi strategis di pemerintahan dengan 5 menteri dan 1 wakil menteri, dan dengan 102 kursi di DPR berarti Golkar menguasai lebih dari 17% kursi di DPR RI. Bagaimana Golkar di tangan Bahlil Lahadalia nanti? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Bahlil Lahadalia bakal menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar Senin malam. Bahlil menyatakan telah mengantongi suara melebihi syarat minimal yang diperlukan untuk menjadi Ketua Umum. Saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Munas Golkar 20 dan 21 Agustus akan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena kalau Ketua Umum kan sudah selesai, kita sudah tahu bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Partai Golkar melalui ST sebagai Caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Ya, sehingga karena satu, lobby saja, bahwa nanti dalam Munas kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai Ketua Umum kita ke depan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar selama ini selalu berada di pemerintahan. Ujang menyebut di masa Presiden Jokowi, Golkar bahkan menjadi jangkar pemerintah. Kita meminta restu izin kepada Presiden, nah ini selalu akan dekat, selalu akan berdampingan dengan kekuasaan. Ya siapa yang tadi ya direstui oleh Presiden, direstui oleh pemerintah, dialah yang akan menjadi Ketua Umum. Jadi saya melihatnya seperti ini, analisa yang objektif yang bisa saya sampaikan. Tentu saya sayang kepada Partai Golkar, partai besar, ya tentu pilihan di pemerintahan mungkin pilihan yang terbaik. Bahkan di pemerintahan Pak Jokowi selalu menjadi jangkar pemerintah, loyal terhadap Pak Jokowi, lalu hasilnya juga menang. Sebelum menjadi kandidat Ketua Umum, Bahlil Lahadalia pernah menjabat sebagai pengurus DPD Partai Golkar Papua periode 2009-2014. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi calon tunggal Munas Partai Golkar akan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum. Lalu bagaimana Golkar di tangan Bahlil nanti? Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan peneliti politik dari ISEAS Made Supriyatna. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Made. Selamat malam Mbak Friska. Kalau saya ke Pak Nurdin dulu, tampaknya nanti pemilihan Ketua Umum Golkar akan as smooth, as silk, tidak ada riak-riak, gitu. Pasti jadi, aklamasi Pak Made. Kita melaksanakan Munas ini berkaitan dengan pengunduran diri Pak Erlangga. Di tengah-tengah Golkar sangat solid, Golkar sangat kompak, Golkar sangat utuh. Ini memang sesuatu yang mengagetkan. Tetapi kita harus memahami dengan menerima
alasan pengunduran dirinya yang sangat pribadi kepada Pak Erlangga. Oleh karena itu prosedur keorganisasian untuk menetapkan Ketua Umum definitif itu tetap pada mekanisme konstitusi Partai Golkar, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi tentang penggantian antar waktu. Dan oleh karena itu salah satu mekanismenya adalah melalui Rapimnas. Rapimnas lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan daripada Munas. Nah, oleh karena itu maka tadi Rapimnas tadi alhamdulillah berjalan dengan dinamik yang tinggi, tapi musyawarah mufakat mewarnai daripada Rapimnas. Dan kita menetapkan tadi 3 keputusan. Yang pertama, menerima pengunduran diri Pak Erlangga dengan penghargaan. Menetapkan Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum yang tugasnya menghantar Rapimnas dan Munas. Kemudian menyetujui daripada pelaksanaan Munas 2021. Nah, insya Allah besok Munas akan berjalan sesuai dengan konstitusi. Jadi semua berdasarkan anggaran dasar rumah tangga daripada Partai Golongan Karya. Berbagai agenda, tidak hanya pemilihan ketua umum, ya, sesuai dengan, karena Munaslup maupun Munas itu fungsi dan kewenangannya sama. Ya. Hanya perbedaan kalau Munaslup itu karena ketua umum berhalangan tetap, kemudian atau mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, itu persyaratan untuk Munaslup. Tapi apapun namanya, Munaslup maupun Munas itu adalah fungsi dan kewenangannya sama dalam menetapkan. Termasuk ketika ada keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh Partai Golkar. Artinya ada ART ini ada kemungkinan diubah juga di tergantung, karena biasanya itu ada agenda pemandangan umum. Nanti kita mendengarkan pemandangan umum daripada DPD 1 Indonesia, kemudian Ormas Dirikan dan Mendirikan Hasta Karya, kemudian dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, kemudian Majelis Etik, itu nanti berikan pandangan umum. Tapi apakah ada perlu perubahan dasar? Perubahan dasar itu merupakan sebuah kebutuhan organisasi, dan itu biasa di organisasi manapun. Itu Munasnya itulah yang punya kewenangan merubah atau menetapkan anggaran dasar. Tapi sejauh ini usulan untuk mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sudah sampai detik ini kita bicara, dan tadi sampai Rapimnas belum ada suara-suara tentang ide untuk perubahan anggaran dasar. Dan di dalam jadwal acara yang ada juga tidak ada agenda tentang perubahan anggaran dasar. Ya. Kalau saya secara pribadi melihat sebagai wakil ketua Partai Golkar, memang tidak ada hal yang perlu diusulkan untuk merubah anggaran dasar. Meskipun peluangnya ada karena ini forumnya. Ya. Sekalipun forum Munas itu adalah forum yang memiliki kewenangan untuk merubah anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Kalau Pak Made melihatnya seperti apa langkah Pak Bahlil setelah Pak Erlangga mundur ini begitu mulus untuk ke kursi ketua umum, Pak Made? Iya, untuk saya justru kemulusan ini sebenarnya yang mengkhawatirkan ya. Kenapa? Hari ini saya berkesempatan, entah kenapa tiba-tiba kebetulan saya harus bertugas di tempat menginap beberapa hotel yang sangat mewah sebenarnya di beberapa pengurus-pengurus daerah gitu ya dari Partai Golkar. Dan saya melihat sempat berbicara dengan beberapa orang, dan ini ya sudahlah, ini memang cepat sekali prosesnya, dan ini ya tentu saya menangkap bahwa oke, di balik semua ketundukan ini sebenarnya ada yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kemana? Jadi kalau saya bilang, kenapa? ya untuk saya itu be careful of what you wish for gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat smooth sebenarnya menyembunyikan gejolak yang luar biasa di bawah. Ya, saya tidak tahu ya, seorang menjadi pemimpin karena loyalitas terhadap seseorang yang tidak ada di partai, itu ya kita tahu semua lah gitu ya, bahwa ini adalah hasil dari satu satu political engineering, satu political machine gitu ya, yang sangat kuat gitu ya. Siapa yang menggerakkan, Pak Made? Dalam rumor mengatakan bahwa ini skenario dari Presiden Jokowi karena beliau tidak punya kendaraan politik, dan itu sangat masuk akal gitu. Dan saya yakin kedekatan Bahlil dengan Presiden Jokowi gitu ya, bahwa dia salah satu motor politik utamanya, juga terlihat dalam kampanye kemarin gitu ya. Bagaimana dia menjadi penggerak utama Gibran Rakabuming untuk menjadi wakil presiden gitu. Nah, dari sini itu kelihatan bahwa sesuatu, saya menangkap kader-kader di bawah bukannya tidak mengerti, mereka mengerti sekali gitu ya. Ya tahu sendirilah Pak, katanya. Ya,
3-4 orang yang saya temuin semua mengatakan hal yang sama gitu. Jadi ini mengingatkan saya loyalitas itu berbeda. Orang yang, makanya saya punya istilah gitu. Nah, ini sebenarnya kader kader bakau gitu ya, yang akarnya ke atas. Ya, jadi tidak not go to the grassroots gitu ya, tapi akarnya ke atas gitu. Jadi mengingatkan saya pada akhir-akhir masa Orde Baru ketika Pak Harmoko ketika itu gitu ya. Persis ketika krisis, pemimpin seperti ini nanti tidak akan bisa mengatasi krisis itu. Ya. Oke. Dan ya, ada sesuatu yang besar yang menurut saya dalam bahasa Inggrisnya mungkin eerie gitu ya, eerie atau sesuatu yang sangat menakutkan sebetulnya. Ya, tapi telah dilaksanakan karena ini perintah dan ini mekanisme organisasi tidak bisa kita ingkari. Berjalan dengan baik sekali, berjalan dengan smooth sekali. Tapi persis ketika itu kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para anggota karena apa? Karena tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi. Nah, di sini masalahnya yang paling besar kalau saya lihat. Apa ini jadi masalah ya analisis Pak Made tadi? Ada tekanan? Pendapat Pak Made itu ya itu sebagai pengamat ya memang analisa, tapi apakah ada sesuatu dengan fakta? Cuma Priska, publik harus mengetahui bahwa Golkar itu ya di zaman Orde Baru kita berkuasa kurang lebih 32 tahun. Ketua Dewan Pembina itu presiden. Jadi hal yang sangat wajar di Golkar ya, di internal Golkar, sepanjang itu sesuai mekanisme konstitusi. Nah, yang salah kalau melabrak konstitusi, kemudian mengendos seorang. Jadi, seorang calon ketua Partai Golkar, ketika dia didukung, diendos oleh penguasa, itu di Golkar hal biasa. Dulu siapa yang diharapkan Pak Harto, itu menjadi ketua Partai Golkar. Itu sebagai ketua Dewan Pembina pada saat itu. Nah, tapi Pak Harto adalah sebagai presiden. Ya. Kemudian di era reformasi itu, tidak menutup kemungkinan memang ada kepentingan-kepentingan dalam rangka untuk menciptakan kestabilan. Sebab Golkar itu didirikan untuk karya kekaryaan. Kalau karya kekaryaan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Partai Golkar tanpa bermitra dengan pemerintah. Siapa pemerintahnya? Apakah dari partai lain dan sebagainya? Karena Golkar dilahirkan untuk melakukan karya kekaryaan, kerakyatan yang manusiawi. Nah sekarang yang paling penting diketahui oleh publik bahwa mekanisme penggantian ketua umum ini konstitusional. Itu dulu, satu. Nah yang kedua kemudian yang menjadi calon ketua umum ini yang mendaftar itu ada dua. Ya Pak Bahlil dengan Ridwan Hisam. Tapi sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga bahwa bakal calon itu didukung minimal 30% suara dari voters. 30%. Jadi kurang lebih 160 suara. Nah Pak Bahlil satu-satunya calon yang memenuhi syarat itu. Pak Ridwan Hisam tidak memenuhi syarat itu. Jadi tetap dalam proses demokrasi karena roh Partai Golkar ada pada proses demokratisasi. Di setiap momentum kita melihat Golkar di 2014 terjadi dualisme. Itu. Kita munas 2 kali, ya, 3 kali dari satu periode 2014-2019 yang melahirkan 3 ketua umum. Pak Abu Rizal Bakri, ya kemudian terjadi dualisme. Kita munas 2016 melahirkan Pak Novanto, kemudian Pak Novanto dan Pak Masal kita munas lagi 2016 ya, kemudian 2017 kemudian melahirkan Pak Erlangga Hartarto. Jadi Golkar ini dinamika politiknya memang sangat tinggi, tapi Golkar sudah terbiasa menyelesaikan problematika internalnya berdasarkan konstitusi. Nah, dan selama ini belum ada intervensi terhadap konstitusi Partai Golkar. Oke, jadi landasannya adalah konstitusi Partai Golkar untuk menentukan ketua umumnya. Dan bagian pemerintah ini adalah it's a part of DNA Pak Made. Ya, masalahnya Mbak Friska, masalahnya Mbak Friska itu nanti pemerintah bukan orang yang bukan orang yang mendukung yang ketua umum sekarang ini. Itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Nah, maksudnya di masalah Pak Made apa maksudnya? Bagaimana Pak Made? Artinya nanti Pak Bahlil ini kan ditaruh oleh Pak Jokowi gitu kan ya. Oh, jadi Pak Jokowi sebentar lagi akan kita jujur saja lah, kaitan politiknya itu di situ gitu ya. Apa fakta Pak Made, apa fakta sehingga Bapak berkesimpulan bahwa Pak Bahlil itu ditaruh oleh Pak Jokowi di Golkar. Pak Bahlil itu ada kader Golkar. Kader Golkar siapapun sepanjang memenuhi syarat itu adalah memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum. Jadi fakta apa yang bisa Bapak buktikan bahwa Pak Bahlil itu ditaruh oleh Pak Jokowi?
Kita tidak melihat bukti itu. Semua orang juga sudah tahu ya bahwa beliau itu adalah operator Pak Jokowi, dan kemudian ini adalah sebuah operasi politik ya. Semua orang itu sudah mengetahui. Kira-kira bukti-buktinya juga banyak gitu. Apa itu Pak? Coba buktinya Pak Made. Politik. Jangan cuma impian ya, hayalan sehingga Bapak berkesimpulan bahwa ini ada bukti apa? Sampai saat ini tidak satu pun penguasa ya yang melakukan intervensi kepada voters di Partai Golkar. Tidak ada. Ini Pak Bahlil ini adalah kader Golkar yang punya hak ya dan memenuhi syarat untuk dicalonkan. Dan yang mencalonkan itu bukan dari luar, yang mencalonkan itu para voters daripada partai golongan karya. Saya ngerti itu Pak Nurdin. Saya sepenuhnya mengerti. Kalau dari segi mekanisme dan lain sebagainya, ada politisi ya. Saya cuma mengamati gitu ya dari luar. Kita tahu bahwa aturan dan lain sebagainya, konstitusi bisa dimainkan gitu ya. Saya ini tidak ada Pak Made, mohon maaf Ya. Pak Made, tidak ada aturan yang kita rekayasa sekarang untuk meloloskan Pak Bahlil. Pak Bahlil diletakkan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, tata tertib pemilihan, memenuhi syarat semuanya. Jadi tidak satu konstitusi yang pun dimaksud direkayasa. adalah ada ART. Ada ART. Pak Bahlil sangat memenuhi syarat. Tidak ada. Saya prosedural is okay. Ya, secara prosedural is okay gitu ya. Tetapi apakah ada deliberasi di dalamnya? Apakah ada ada perdebatan yang serius di dalamnya? Itu kan juga kita lihat ya. Kita sebagai orang yang mengamati kan kita juga tahu gitu ya bahwa satu-satunya ukuran dari demokrasi dari sebuah partai itu bukan pemilihannya gitu ya, tetapi ada proses yang harus dilalui gitu ya. Ada perdebatan, ada kira-kira perbedaan ide, perbedaan pandangan yang saya tidak lihat sekarang seperti umpamanya. Oke, Pak Bahlil akan maju sebagai ketua umum, apa visinya untuk Golkar ke depan gitu ya. Nah, itu ini nanti Pak Made, yang soal visi ini saya tanyakan ke Pak Nurdin gimana? Besok itu dan ada acara itu tahapan-tahapannya itu betul runtut sesuai dengan amanah anggaran dasar rumah tangga dan juga PO dan tata tertib. Salah satu agenda acara adalah pemaparan visi misi calon ketua umum. Itu nanti akan diberikan penilaian oleh para voters. Ada pemandangan umum. Pemandangan itu oleh 38 provinsi, kemudian organisasi di Kementerian Hastakarya, kemudian para dewan, yaitu penasehat, dewan pembina, dewan kehormatan, majelis etik, dewan pakar, itu memberikan pemandangan umum. Itu. Ada program-program maupun pertanggungjawaban maupun daripada visi misi dari Pak. Jadi ada visi misi Pak, bukan ujuk-ujuk Pak Bahlil itu tiba-tiba langsung ketok palu, tidak seperti itu Pak Made. Betul, tapi visi misi disampaikan dan semua orang menyampaikan sesuai dengan ritual, tetapi kan tidak ada perdebatan yang serius tentang apa, bagaimana arah partai dan lain sebagainya. Nanti saya kira dalam perjalanan waktu saya hanya bisa melihat apa yang saya lihat sekarang gitu ya, sama seperti pengamat politik yang lain. Pak Ujang Komarudin tadi dikatakan gitu ya, bagaimana Golkar tidak bisa lepas dari kekuasaan gitu ya. Itu sendiri kan sebenarnya Pak Ujang Komarudin tadi mengatakan itu sebenarnya satu tanda gitu ya, satu tanda yang sama-sama kami lihat dari luar itu seperti begitu gitu ya, bahwa beliau secara prosedural itu oke, bisa memenuhi semua persyaratan ya, kemudian visi dan misi dan pidatonya diterima dengan mungkin secara aklamasi, oke gitu ya. Yang saya sebenarnya selalu lihat bahwa bagaimana proses perdebatannya, jadi bagaimana proses yang dari awal beliau maju gitu, dan juga bagaimana ketua umum yang lama. Jadi kalau saya tangkap ini kata Pak Made adalah ini persoalan semiotik saja begitu. Nah tapi sebenarnya it's very substansial, Pak. Tapi substansial juga yang dipertanyakan. Oke, kalau soal substansi sejauh ini visi apa sebenarnya yang sudah disampaikan Pak Bahlil? Memang pandangan umumnya nanti akan besok secara formal. Tapi, besok itu ada. Tapi apa yang sudah disampaikan kepada para kader sejauh ini, Pak kemarin Bahlil? Itu dalam silaturahmi, ya. Dan itu di Golkar itu sudah terbiasa. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa Golkar itu prinsip pertamanya dalam memegang keputusan itu musyawarah mufakat. Itu karena Golkar adalah ideologinya Pancasila. Kemudian kita
message yang disampaikan dalam baik Mars Partai Golkar, kemudian Pancabakti, itu adalah pejuang, pembela, pengamal Pancasila. Intisari Pancasila di dalam proses pengambilan keputusan adalah musyawarah mufakat. Nah, aklamasi itu adalah pengejawantahan implementasi daripada musyawarah mufakat. Di tahun 2014, Munas di Bali, itu aklamasi memilih Pak Erlangga Hartarto. Kemudian 2016, Munas itu sangat demokratis, itu voting. Kenapa? Karena ada 7 calon. 2017, Munas aklamasi untuk Pak Erlangga Hartarto. Jadi proses musyawarah mufakat dengan aklamasi itu adalah pengejawantahan daripada pengamalan Pancasila sebagai ideologi daripada Partai Golkar. Nah, semua proses ini dilalui dengan baik. Nah, ketika silaturahmi kemarin, Pak secara singkat, Pak itu nanti secara lengkap itu besok beliau akan sampaikan visi misinya dan itu merupakan bagian daripada program kerja strategis 5 tahun ke depan oleh Partai Golkar. Jadi apa yang menjadi visi misi ketua umum itu adalah bagian integral daripada program kerja strategis Partai Golkar 5 tahun ke depan 2024-2029. Jadi bukan Pak Mali itu ujuk-ujuk datang terus karena ada pesan dari mana-mana terus langsung ditapkan prosedural, konstitusional dan aspiratif gitu. Oke. Kenapa bisa aspiratif? Karena beliau secara waktu silaturahmi kemarin itu sudah sampaikan akan memberi peran arus bawah. Bahwa kekuatan Partai Golkar ada pada pengurus tingkat bawah. Dari pimpinan desa, pimpinan kecamatan, DPD 2, DPD Provinsi baru ke pusat. Jangan pusat langsung ke bawah. Itu. Jadi berjenjang dan itu adalah bottom up, bukan top down. Itu salah satu manajemen yang akan diterapkan oleh Pak Bahlil. Berarti Pak Bahlil sangat mengetahui tentang tagline Partai Golkar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara Golkar. Nah, kalau Pak Made melihatnya apa sebenarnya yang diharapkan akan dibawa Pak Bahlil untuk menakodai Partai Golkar? Ya, ini adalah partai besar ya, dan saya kira juga Golkar itu terus akan menjadi partai seperti ini gitu ya, siapapun yang nanti akan memegang tampuk kepemimpinan gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu banyak ada visi ke depan partai Golkar itu milik Partai Golkar sendiri gitu ya. Jadi menjadi masalah itu sebenarnya sekarang peran Partai Golkar di mana dia berada dalam proses demokrasi ini gitu ya. Apakah Partai Golkar akan mendukung proses demokratisasi? Apakah Partai Golkar akan dalam day-to-day politics gitu ya, dalam politik sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang belum saya tangkap dari Pak Bahlil. Saya kira kita perlu mendengarkan beliau lebih ini. Tapi struktur kepartian Indonesia itu masih sama seperti sekarang ini gitu ya. Selamanya musyawarah mufakat dan ini sebenarnya kesepakatan para elit gitu ya. Jadi sebenarnya untuk saya itu tidak ada sesuatu yang baru. Yang akan mengejutkan bagi saya adalah bagaimana nanti. Dan sebagai seorang pengamat saya excited melihat di balik semua hal prosedural yang dikatakan Pak Nurdin Halid yang saya hormati itu, tetapi untuk sebagai pengamat jadi kering sekali kalau tidak ada dinamika apa sebenarnya yang berada di balik layar, apa sebenarnya tarik menarik kepentingan. Ini yang sebenarnya ingin saya lihat dan saya sampaikan tadi itu yang proses secara yang tidak prosedural yang di balik layar yang saya tangkap dan karena saya juga mengetahui dan mendapatkan beberapa informasi dari luar ya agak rumit gitu dan saya excited melihat bagaimana ini ke depannya gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana ke depannya Pak Nurdin? Bagaimana pula Golkar menyikapi dinamika internal yang terjadi selama ini berbeda dengan cerita dualisme Golkar waktu itu dengan jadi analisa Pak Made itu hak beliau dan kita menghargai, kita sama hormati. Itu masukan bagi Partai Golkar. Tapi yang perlu dipahami bahwa politik itu kepentingan. Kepentingan itu kekuasaan. Ya. Ini tiga aspek ini itu saling mengkait. Politik, kepentingan, kekuasaan. Nah, Partai Golkar tidak mungkin jauh dari kekuasaan. Kenapa? Karena Golkar memang dilahirkan di era Orde Baru adalah untuk berkarya kepada bangsa dan negara dalam menuju cita-cita proklamasi kemerdekaan. Dan proklamasi kita mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga setumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, itu tujuan
proklamasi kita. Nah, di Partai Golkar itu kita punya yang namanya ikrar. Salah satu ikrar adalah mewujudkan daripada tujuan proklamasi. Nah, oleh karena itu Partai Golkar tidak mungkin jauh dari kekuasaan, dan politik itu adalah lobby. Nah, lobby-lobby politik ini itu mewarnai daripada dinamika Partai Golkar dalam setiap momentum untuk menyelesaikan daripada dinamika keorganisasian yang dialami Partai Golkar Karya. Oleh karena itu, ini bukan tidak dinamika, ada dinamika. Tapi kemudian PLT Ketua Umum Pak Agus Gumiwang itu bisa menjelaskan apa yang dihadapi, di mana tiba-tiba Pak Erlangga mengundurkan diri tanpa ada sesuatu yang kita khawatirkan sebelumnya. Beda misalnya 2014, itu ada 2015, itu ada 2014, itu ada dualisme, ya, antara waktu itu Bali dan Ancol itu. Jadi ada dinamika internal yang begitu keras itu selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah Golkar bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga Golkar tetap bisa eksis di setiap kontestasi politik, baik pilkada, pileg maupun pilpres. Nah, karena Pak Erlangga mau mengundurkan diri di tengah-tengah Golkar berprestasi, ya, kita bisa menaikkan suara yang sangat luar biasa dari 85 menjadi 102 kursi. Kita bisa memberikan kontribusi maksimal untuk pemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah, tiba-tiba Pak Erlangga mundur. Nah, wajarkah ini di tengah prestasi Pak Erlangga justru mundur? Itu alasannya yang paling tahu adalah Pak Erlangga. Saya sebagai wakil ketua umum dan cukup komunikatif dengan beliau, ya kita nggak tahu itu. Tapi saya yakin bahwa tidak ada intervensi. Kenapa? Pak Erlangga secara pribadi maupun sebagai ketua partai sangat dekat dengan Presiden Jokowi, sangat komunikatif. Dan beliau dipercaya menjadi mentor perekonomian, berprestasi di tengah-tengah pandemi. Beliau bisa menjaga ketahanan ekonomi kita atas arahan dari Presiden Jokowi. Jadi secara pribadi juga dekat-dekat. Kemudian dengan Pak Prabowo juga sangat komunikatif, sangat dekat dengan beliau. Jadi tidak ada hal yang menjadi alasan bahwa ini ada intervensi kekuasaan untuk menurunkan Erlangga. Tidak ada alasan untuk itu, Pak Made. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Kalau saya melihat, saya belajar partai-partai politik dan membandingkan gitu ya. Juga dengan partai politik yang di negara-negara yang demokrasinya lebih dewasa daripada Indonesia, bahkan di negara seperti India gitu ya. Yang pertama-tama itu sebuah partai politik memang berkuasa atau tidak gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama itu kan adalah konstituen kan. Dia mewakili siapa, dan sebenarnya itu rakyat. Berada di luar kekuasaan itu berarti visinya itu tidak didukung oleh cukup kuat konstituen gitu ya. Jadi menurut saya partai politik sangat tidak harus berkekuasaan. Ya, sesekali berada di luar kekuasaan itu justru baik gitu ya, karena ada sesuatu yang diperjuangkan, ada core-nya, ada intinya. Ya, jadi kalau seandainya sekarang semuanya itu bahwa tujuan kita adalah berkuasa, kita menempel terus pada kekuasaan. Nah, ini problem ini. Karena apa? Terus kemudian kita akan mengiyakan dan sulit sekali untuk mengontrol apa yang berkuasa. Padahal kan salah satu fungsi partai politik yang paling penting itu adalah mengontrol mereka yang berkuasa. Soal mengontrol kekuasaan tadi yang saya tangkap dari Pak Made, singkat saja, tapi apakah Golkar akan tetap bertahan dengan tadi DNA-nya memang dekat dengan kekuasaan di bawah Pak Bahlil? Golkar memang belum pernah ya, dan sangat tidak terbiasa di luar kekuasaan. Tidak pernah bahkan dalam sejarah. Karena jati dirinya ya itu adalah karya kekaryaan kerakyatan yang manusiawi. Itu jati diri Partai Golkar Karya. Nah, untuk melakukan itu harus dengan kekuasaan. Nah, selama ini kita memang belum pernah menjadi kita tidak mengenal partai oposisi ya, tapi kita tidak pernah di luar pemerintah, selalu ada dalam rangka mewujudkan daripada visi misi daripada Partai Golongan Karya. Nah, tapi di dalam membangun demokrasi Indonesia di era multi partai itu memang yang menentukan adalah komunikasi politik. Kalau bola politik ada kesepakatan terhadap kepentingan untuk membangun bangsa dan negara, maka dibutuhkan stabilitas politik. Golkar sangat berkepentingan dalam ikut bersama dengan partai lain untuk menciptakan kestabilan politik, karena tanpa kestabilan politik tidak mungkin pembangunan bisa berkelanjutan. Dan nanti yang akan membawanya Pak Bahlil dalam 5 tahun mendatang. Insya Allah Pak Bahlil punya kemampuan untuk itu. Baik. Bisa kita lihat sebagai Menteri Investasi, kalau tidak berprestasi sekalipun dekat dengan Pak Jokowi tidak mungkin
pindahkan lagi jadi Menteri SDM. Visinya akan disampaikan besok di Munas. Terima kasih Pak Ya. Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih juga Pak Made Supriyatma, peneliti Terima politik kasih. dari ICA. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Pak Made. Nurdin. Terima kasih Pak Ya, Made. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi. Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada. Bagaimana respons dari KPU? Laporannya hadir usai jeda bersama rekan saya Liviana Charlisa. Tetap di Sapa Indonesia Malam.